Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa negara di dunia tuh saling berperang? Apa ada alasan khusus? Atau sebaliknya, kenapa ada negara yang saling damai dan saling bekerja sama? Oke, jadi video ini bakal ngebahas tentang teori-teori utama dalam hubungan internasional yang bakal menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa bikin pandanganmu tentang dunia berubah. Jadi, hubungan internasional atau HI itu dia nggak cuma ngebahas tentang negara-negara yang saling berinteraksi aja, tapi dia juga ada ngebahas tentang organisasi internasional. Contoh satu kayak PBB atau perusahaan multinasional. Bahkan kelompok aktivis yang berperan di dalamnya pun juga dibahas. Jadi intinya, HI itu cara kita memahami bagaimana dunia ini bekerja, mulai dari perdamaian hingga konflik yang terjadi. Dalam HI, ada dua perdebatan besar. Yang pertama, realis versus idealis. Jadi realis itu dia adalah kelompok yang melihat dunia sebagai ajang persaingan kekuatan. Sementara idealis ini dia adalah kelompok yang percaya bahwa perdamaian itu bisa dicapai dengan kerjasama. Kemudian perdebatan yang kedua adalah tradisionalis melawan behavioralis. Tradisionalis ini dia memakai pendekatan historis, sementara behavioralis memakai metode ilmiah untuk menganalisis dunia internasional. Yang pertama ada epistemologi. Bagaimana cara kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Jadi menurut empirisme, kita harus mengawatnya secara langsung. Tapi menurut konstruktivisme dan teori kritis, pemahaman kita itu dipengaruhi ideologi dan pengalaman. Kemudian yang kedua ada ontologi. Apa yang sebenarnya ada di dunia internasional ini? Liberalisme bilang kalau individu itu dia punya kebebasan untuk bertindak dan bisa bekerja sama. Sementara realis melihat dunia sebagai arena kompetisi antar negara. Dan yang ketiga, ada namanya metodologi atau cara kita meneliti HI. Ada metode kuantitatif yang memakai data dan statistik, dan ada metode kualitatif yang memakai studi kasus dan analisis sejarah. Teori HI telah berkembang sejak zaman dulu. Misalnya, ada Thucydides dari zaman Yunani yang telah melihat perang terjadi karena perebutan kekuasaan. Kemudian ada Machiavelli yang menyoroti strategi politik realistis. Dan juga ada Hobbes yang bicara soal dunia yang anarkis atau tanpa kekuasaan pusat. Setelah Perang Dunia Pertama, muncul idealisme yang percaya kalau kerjasama ini bisa mencegah perang. Tapi karena gagal mencegah Perang Dunia Kedua, realisme klasik berkembang dengan gagasan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Pada Perang Dingin, lahir neorealisme oleh Kenneth Walsh yang menekankan sistem internasional sebagai faktor utama dalam kebijakan negara. Kemudian, Robert Kiyosaki memperkenalkan teori neoliberalisme yang menyoroti peran institusi internasional dalam kerjasama antar negara. Di era modern, teori konstruktivisme oleh Alexander Wendt menyoroti peran identitas dan norma dalam kebijakan luar negeri. Yang pertama adalah realisme, yang meyakini bahwa dunia ini penuh dengan persaingan kekuasaan. Contohnya adalah Perang Dingin dan konflik Rusia-Ukraina saat ini. Kemudian ada liberalisme, yang percaya bahwa kedamaian bisa dicapai dengan kerjasama dan institusi global. Contoh suksesnya adalah Uni Eropa. Kemudian ada ekonomi strukturalisme, yang menyoroti ketimpangan ekonomi global.
Contohnya adalah negara berkembang yang bergantung pada ekspor bahan mentah. Lalu ada English School, yang menggabungkan realisme dan liberalisme dengan menekankan norma dan hukum internasional. Ada konstruktivisme. Konstruktivisme menganggap identitas dan norma membentuk kebijakan negara. Contohnya tuh adalah kebijakan luar negeri Jerman yang kini lebih damai. Yang terakhir adalah teori kritis dan feminisme. Mereka ini mengkritik pendekatan tradisional dan menyoroti isu kekuasaan serta gender dalam politik global. Ada 3 level analisis dalam HI. Yang pertama adalah individu, yang membahas tentang peran pemimpin seperti presiden dan raja dalam kebijakan luar negeri. Kemudian negara, yang menganalisis faktor domestik seperti politik dan ekonomi yang membentuk kebijakan sebuah negara. Dan yang terakhir adalah sistem internasional, yang membahas tentang struktur global yang mempengaruhi hubungan antar negara. Jadi, teori HI ini membantu kita memahami dunia yang kompleks, memudahkan kita memahami mengapa negara bertindak seperti yang kita lihat saat ini. Apakah mereka lebih mementingkan kekuatan, kerjasama, atau malah dipengaruhi oleh norma dan budaya? Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya, Rafael Zulkarnain, over and out. Bye-bye.